nggak tahu mau ngomong apa, karena saya tahu Tuhan ada di tempat ini, Roh Kudus ada di tempat ini. Saudara sedang dilawat oleh Tuhan sendiri, bukan manusia, saudara. Bukan manusia, Roh Kudus sendiri yang lawat saudara. Saya akan langsung dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46. Dikatakan, Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihlah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia, Bartimeus, diam. Namun semakin keras Bartimeus berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah Bartimeus." Mereka memanggil Bartimeus orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia, Yesus Tuhan, memanggil engkau." Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, Bartimeus. Lalu Bartimeus mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, saya ingin pertama kali cerita dengan sebuah kisah yang saya lihat satu kali di sebuah tayangan YouTube. Waktu itu Bapak Jokowi sedang ada di satu mall di kota Solo. Lalu pada waktu itu banyak orang yang sudah menunggu kedatangan Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi datang dan masuk ke dalam mall. Orang yang yang dahulunya tidak tahu kalau Pak Jokowi sedang ada di situ mulai tahu karena kerumunan banyak orang. Lalu banyak orang itu mereka berseru, "Pak Jokowi minta foto, Pak Jokowi minta foto." Lalu ada pengawalnya yang mendekati kerumunan orang itu dan berkata, "Diam, nanti ditunggu panggilan, Pak Jokowi akan panggil untuk foto." Ternyata Pak Jokowinya tidak berhenti. Dia terus berjalan dan seakan-akan tidak memberi kesempatan untuk orang-orang itu bisa mendekati dia. Lalu pada waktu itu melihat itu, orang-orang itu kembali berteriak, "Pak Jokowi minta foto." Lalu pengawalnya kembali berkata, "Nanti dipanggil." Ternyata tidak dipanggil-panggil, dan orang itu ada satu ibu yang dia berkata, "Dari tadi katanya dipanggil, tidak dipanggil-panggil." Lalu dia ngomong, "Pak Jokowi minta foto." Lalu Pak Jokowi yang berhenti, lihat ibu itu, lalu dia berikan kode maju ke depan, dan akhirnya foto. Saudara, apa yang saudara baru baca di dalam kebenaran firman Tuhan Markus ini tentang Bartimeus, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang ada dalam perjalanan keluar dari kota Yeriko. Kalau saudara dengan kata Yeriko, kota Yeriko, kita tentu ingat tentang sebuah kejadian atau kisah yang ada, yaitu tentang Sakius. Sakius pada waktu itu dia ingin melihat Tuhan Yesus, tetapi karena orang begitu banyak mereka mendekati Tuhan Yesus, mengelilingi Tuhan Yesus, Sakius sampai tidak punya tempat dan dia panjat pohon supaya dia bisa lihat seperti apa Tuhan Yesus. Itu di dalam kota.
berjalan di depannya. Pada saat itu banyak orang, mereka semuanya pengen dekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka punya kebutuhan yang sama, punya kebutuhan untuk disembuhkan, punya kebutuhan untuk dilepaskan. Semuanya datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa kebutuhan. Termasuk Bartimeus ini datang dengan membawa sebuah kebutuhan. Tetapi saudara, ada sebuah perbedaan antara Bartimeus dengan orang banyak. Masing-masing semuanya sama punya kebutuhan. Tetapi ternyata yang bisa dekat dengan Tuhan Yesus, yang bisa akhirnya dijamah, yang bisa mengalami mujizat adalah Bartimeus. Apa kuncinya sehingga Bartimeus bisa lebih dari yang lainnya? Yaitu satu kata, yaitu antusias. Antusias itulah yang membedakan Bartimeus dengan orang banyak. Punya kebutuhan yang sama, punya keinginan yang sama untuk dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak semuanya memiliki antusias yang ditunjukkan oleh Bartimeus. Saudara, arti kata antusias, saudara, itu adalah gairah atau semangat yang bergelora atau mendidih, saudara. Saudara pernah godok air, saudara? Kalau itu mendidih air itu akan membual-bual, betul saudara? Itu akan membual-bual. Kadang-kadang sampai tumpah keluar dari pancinya, saking dia membual-bualnya. Semakin dipanasi, semakin dia akan membual-bual. Lah itulah antusias, mendidih, bergelora, saudara. Kata di dalam Alkitab untuk menerjemahkan kata antusias itu ada di dalam Roma 12 ayat 11, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah kata antusias. Alkitab tidak menulis antusias, tetapi arti antusias itu adalah biarlah rohmu menyala-nyala. Gairah itulah saudara, antusias. Saudara, saya tidak tahu apakah saat ini kondisi saudara sama seperti Bartimeus, sedang ada di dalam kebutuhan, sedang ada di dalam sebuah pergumulan. Tetapi saudara, masing-masing orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang memiliki pergumulan bukan cuma saudara, tetapi banyak orang yang mengaku adalah pengikut Kristus, banyak yang memiliki pergumulan, tetapi jadilah berbeda dengan yang lainnya oleh karena antusias yang engkau miliki, oleh karena gelora itu, oleh karena Roh Kudus yang menyala di dalam hidup saudara, sehingga engkau bisa akhirnya mengalami sesuatu mujizat dari Tuhan. Antusias itu bisa lahir dari daging kita, dari manusia lahiriah kita, saudara. Contohnya siapa? Contohnya adalah Paulus. Pada waktu dia bernama Saulus, dia bukankah orang yang sudah bergairah, saudara? Dia adalah orang yang aktif. Dia memperjuangkan dan dia membela tentang kepercayaan adat istiadat. Dia bergairah sampai dia menjarakan orang-orang percaya Tuhan Yesus. Gairah, tetapi gairah yang dilahirkan dari daging adalah gairah karena membela agama, bukan gairah yang lahir dari Tuhan, saudara. Ada banyak orang bergairah karena membela agama. Kalau dengan orang yang tidak percaya Tuhan, dia menyala-nyala. Tetapi pertanyaannya, apakah gairah itu lahir dari engkau mengasihi Tuhan, atau karena nafsu daging kita, saudara? Ada orang yang begitu bergairah, tapi gairahnya gairah lahiriah. Dia benar-benar senang ada di gereja, tetapi bukan karena dia pengen ketemu Tuhan,
Kristen, memenuhi kewajiban agamanya. Paulus juga lakukan itu sebelumnya. Dia bergairah, dia antusias, tetapi antusias yang lahir dari daging manusia. Sampai Kisah Para Rasul 9, Paulus ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Hidupnya mengalami perubahan, dan kembali dia bergairah, kembali dia antusias. Tetapi yang kali ini antusias yang dimiliki adalah antusias yang lahir dari Tuhan, sehingga dia berani mengorbankan semuanya. Hidupnya, masa depannya, dia memiliki sebenarnya karier agama yang begitu bagus. Dia tinggalkan, dia katakan, aku anggap semuanya itu seperti sampah, karena pengenalan akan Tuhan. Berbeda tuh saudara. Kenapa? Karena gairah itu timbul karena dari Tuhan, saudara, bukan dari dagingnya, saudara. Saudara, biarlah kita memiliki roh yang menyala-nyala, gairah, yaitu gairah rohani, gairah yang lahir dari Tuhan, bukan karena kekuatan daging kita. Kalau kita hanya kekuatan daging kita, maka kita akan menjadi orang yang beragama, tetapi saudara tidak menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, ada penghalang-penghalang antusias, penghalang-penghalang gairah itu ada. Yang pertama yaitu kemalasan, saudara. Kemalasan ini seringkali menghalangi kita bergairah dengan Tuhan. Saudara tahu bahwa Yesus itu adalah luar biasa. Saudara tahu, seperti kalau seumpama sebuah benda, saudara tahu bahwa itu adalah, saudara menemukan sebuah benda yang sangat berharga. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa, tidak ada duanya. Tetapi seringkali kita hanya tahu bahwa dia luar biasa, tetapi kita tidak memiliki kekuatan untuk kita memilikinya sepenuhnya. Secara pikiran, secara pengetahuan, kita tahu Yesus itu luar biasa. Tetapi karena kemalasan, kita tidak mau ambil Yesus itu hidup di dalam hati kita. Sehingga namanya luar biasanya Yesus hanya sebatas pikiran kita, berhenti sampai pikiran, tetapi tidak bisa sampai menyentuh hati kita. Kemalasan, saudara. Yang kedua adalah kesibukan, saudara. Seringkali kesibukan kita, pekerjaan kita, itu membuat kita tidak bisa antusias dengan Tuhan. Tahu bahwa Yesus itu kita perlukan dalam hidup kita. Kita tahu kita ini perlu Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita berkata, ya kapan-kapan masih bisa. Kapan-kapan aku masih bisa datang kepada dia. Saudara tahu bahwa engkau perlu Yesus, sedang perlu Yesus. Engkau sedang ada di dalam masalah, engkau perlu pertolongan, tetapi engkau tidak ambil itu. Kamu berkata, aduh kapan-kapan. Yang penting hari ini adalah nasihat temanku. Padahal saudara, Ibrani 4 ayat 7 katakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Artinya kalau engkau diberi kesempatan hari ini, biarlah kamu gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Berhenti dengan kesibukanmu, lalu mulai, Yesus, aku datang kepadamu, penuhi aku pada hari ini. Biarlah roh itu menyala-nyala. Yang ketiga, saudara, yang menjadi penghalang antusias bukan cuma kemalasan, bukan cuma kesibukan, tapi rasa malu kita. Itu seringkali yang membuat kita tidak bisa berkobar-kobar dengan Tuhan. Seringkali kita anggap bahwa diri kita ini kotor. Seringkali kita anggap bahwa kita ini tidak layak. Dan begitu iblis itu seringkali dakwah hidup kita. Kamu tidak layak, kamu tidak layak melayani, kamu tidak layak ikut aku, kamu tidak layak maju, kamu tidak layak untuk melakukan itu. Begitu iblis itu tuduh kita, ada rasa malu yang begitu
sekali, saudara. Padahal, saudara, saya terberkati dengan Yohanes 8 ayat 37. Dikatakan seperti ini, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang, saudara. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Wow, luar biasa, saudara. Betapa kita ini berharga di mata Tuhan. Betapa kita ini mulia di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan latar belakang apapun kita ini, Dia tidak pernah tolak hidup kita. Oleh sebab itu jangan mau diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Katakan bahwa aku dikasih oleh Tuhan, dan jadikan itu modal untuk engkau bergerak maju dan engkau berlari di dalam kegairan Tuhan. Dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Luar biasa. Itulah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya tidak ada alasan untuk kita berkata, aku tidak layak. Yang ada adalah aku adalah orang yang sudah dilayakkan. Dan teruslah bergerak maju. Jangan mau disetop oleh kuasa kegelapan. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang antusias, saudara. Orang yang bergairah, berapi-api dengan Tuhan. Lalu berikutnya, saudara, apa yang dimiliki oleh Bartimeus selain antusias, yaitu Bartimeus datang kepada Tuhan dengan segenap hati, saudara. Dia tidak datang kepada Tuhan dengan setengah hati, tapi dia datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Seringkali Tuhan itu beri kepada kita perintah itu yang tidak sulit. Seringkali Tuhan itu beri perintah kepada kita itu apa yang kita bisa. Saudara lihat, ketika Petrus diberi perintah untuk menebarkan jalan, bukankah itu perintah yang mudah, saudara? Betul? Kenapa? Karena perintah itu diberikan kepada nelayan, yaitu Petrus. Itu kerjaannya sehari-hari, saudara. Menabur jalan, menebar jalan, itu adalah pekerjaannya. Tidak sulit, saudara. Ketika Tuhan Yesus di pesta pernikahan Kana, Dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi tempayan-tempayan itu. Bukankah itu adalah perintah yang tidak sulit? Betul, saudara? Kenapa? Karena yang diminta adalah pelayan. Yang apa? Yang kerjaannya ya mengisi air dalam tempayan itu. Tetapi mereka lihat mujizat atau tidak, itu bergantung dari bagaimana mereka meresponi itu dengan segenap hatinya. Ketika mereka meresponi dengan segenap hati, mereka akan melihat mujizat. Seringkali kita karena itu mudah, kita anggap itu gampangan, kita tidak mau. Tuhan tidak pernah beri pada kita perintah yang sulit untuk memberkati kita, bikin mujizat dalam hidup kita. Dia tidak pernah. Makanya ada satu tulisan, satu traktat yang berkata, ikut Tuhan itu mudah. Tapi seringkali yang bikin kita sulit itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau ikut Tuhan dengan segenap hati. Satu misionaris di pedalaman Papua, saudara, orangnya masih hidup, pernah ke Caruban. Saya bawa untuk dia bersaksi. Dia pada waktu itu masuk ke pedalaman, lalu dia melayani masyarakat pedalaman. Dan untuk sampai ke pedalaman, dia harus berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan, naik gunung, lalu nyebrang sungai yang dalamnya segini, kadang-kadang segini. Dia lakukan itu, saudara. Sampai akhirnya masyarakat di sana diajar Injil dan mulai maju. Dan bukan cuma diajar Injil, tapi hamba Tuhan ini ingin memajukan ekonomi masyarakat pedalaman. Lalu caranya seperti apa? Caranya adalah hamba Tuhan ini ingin membuat lapangan terbang supaya pesawat itu bisa didaratkan di pedalaman daerah itu.
dia bawa kapak, dia bawa peralatan untuk tebang pohon. Kalau saudara tahu di Papua itu pohonnya itu bukan segini-gini saudara, tapi segini-gini sampai kadang-kadang tidak muat untuk kita rangkul saudara. Gedenya pohon. Hamba Tuhan ini bawa peralatan untuk bisa tebang kayu-kayu itu. Masyarakat diajak bekerja. Nah, kalau sudah tidak bisa ada peralatan yang bisa memadai, akhirnya apa? Supaya itu bisa cepat, karena masyarakat di pedalaman itu juga ingin maju. Mereka pakai apa adanya, kapak kecil. Jadi juga mereka tebang pohon yang segini, ditebang pakai kapak kecil itu. Jadinya berhari-hari untuk satu pohon saudara. Terus itu dikerjakan sampai akhirnya betul-betul dataran itu ada, dibangun saudara. Pada waktu mulai ada daratan saudara, lalu dia harus mendatangkan pilot dari orang di Papua itu banyak misionaris, yaitu misionaris yang melayani lewat penerbangan. Dia minta pilot itu datang ke daerah itu untuk mengukur kemiringannya atau landasan itu supaya cocok enggak atau sudah memenuhi persyaratan belum untuk mendaratkan pesawat capung kecil. Dan pada waktu mulai ahli-ahli itu mulai datang diukur, ternyata itu kemiringannya itu tidak bisa, dan mulai diperbaiki lagi, diukur lagi. Ternyata ketika sudah mulai diukur, ternyata dikatakan tidak bisa mendaratkan pesawat karena ada penghalang, yaitu ada gunung atau ada bukit di depannya. Lalu diusulkan saudara untuk menghubungi aparat pemerintah supaya dibom dengan dengan boman itu. Jadinya untuk meratakan tanah gunung itu saudara. Tapi biayanya begitu tinggi sekali, tidak ada. Dan masyarakat mulai kecewa karena tidak bisa didarati pesawat, atau pesawat itu tidak bisa terbang lewat landasan itu. Apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini? Dia membaca, dia mendengar tentang satu ayat bahwa iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Kali itu dia naik ke satu pohon yang dianggap itu paling tinggi. Itu dia panjang pohon itu. Dan ketika dia sampai di puncak pohon itu, dia lihat gunung di depan itu yang menjadi penghalang. Lalu dia berkata di atas pohon itu, Tuhan, Engkau berkata, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Tuhan, tolong supaya gunung itu pindah. Saudara, 2 hari yang lalu kita hafruta, belajar tentang kuasa daripada perkataan, kuasa sepatah kata. Betul saudara. Pada waktu itu Petrus berkata, Tabita bangkitlah. Tabita bangkit. Kuasa sepatah kata. Dan hamba Tuhan ini berkata, Tuhan, Kau berkata iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Lalu nama Tuhan Yesus, gunung pindah. Dan akhirnya dia turun dari pohon. Sudah selesai. Lalu beberapa hari kemudian dipanggil lagi pilot dan beberapa stafnya untuk mengukur. Dan ketika itu mulai mereka datang, yang terjadi apa? Gunung itu pindah. Jadi yang namanya iman biji sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Sering kali itu kita implikasikan, atau itu kita, itu maksudnya adalah kalau kamu beriman, kamu akan lihat mujizat. Itu maksudnya adalah imanmu itu mesti harus iman sungguh-sungguh. Tetapi firman Tuhan itu tidak perlu juga diartikan, saudara. Tuhan bisa katakan gunung itu pindah, dan pindah sungguh. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini melakukannya dengan segenap hati. Segenap hati, saudara. Dan seringkali ada banyak perintah arahan untuk kita untuk bertindak dengan segenap hati yang seringkali kita lupakan, saudara. Kita akan melihat
saja yang ditulis oleh firman Tuhan untuk kita bisa melakukannya dengan segenap hati. Silakan. Ini saudara, catat saudara. Ternyata yang Tuhan mau untuk melakukannya dengan segenap hati, yaitu ketika engkau cari Tuhan, carilah dengan segenap hatimu. Ketika engkau taat, taatlah dengan segenap hatimu. Ketika engkau melayani, layanilah dengan segenap hatimu. Ketika engkau bertobat, bertobatlah dengan segenap hatimu. Jangan tobat kumat. Tapi Tuhan ngomong bertobat dengan apa? Segenap hati. Bahkan mengasihi dengan segenap hati. Oh Tuhan, aku hanya bisa mengasihi anak-anakku. Suamiku tidak, karena dia sangat menyakiti aku. Tidak ada yang dipilih. Tuhan, aku hanya mengasihi orang-orang yang baik dengan aku. Tidak. Yang namanya mengasihi dengan segenap hati. Bahkan kalau engkau bersukacitalah dengan segenap hati. Bukan kalau engkau punya duit engkau bersukacita, dan tidak punya duit tidak bersukacita. Tapi bersukacita dalam segala keadaan. Itulah bersukacita dengan segenap hati. Bersyukur juga dengan segenap hati. Kalau engkau menghadapi piring makan, engkau berkata terima kasih Tuhan untuk makanan ini, engkau bersyukur, ya bersyukurlah dengan segenap hati. Jangan ngomel, lo makan kok cuma ngene, lo makan kok ndak ada lawannya, lo rasanya kok tidak enak. Kalau engkau mengucapkan syukur, ya ucapkan itu dengan segenap hati. Ini seringkali dilupakan. Jadi Tuhan mau dalam seluruh antero hidup kita, seluruh segi hidup kita, Tuhan mau kita melakukannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita. Saya 2 bulan yang lalu berkata, kalau engkau menemui Tuhan dengan 45% hatimu, jangan engkau berkata, aku akan ketemu Tuhan 45% juga. Kalau aku menemui Tuhan 90%, aku akan ketemu Tuhan 95%. Tuhan akan temui aku 90%. Tidak, rumusnya tidak seperti itu. Kalau engkau menemui dia 45%, engkau tidak akan ketemu Tuhan sama sekali. Kalau engkau menemui Tuhan dengan 95% hatimu, engkau tidak akan menemui Tuhan sama sekali. Tuhan tidak akan menjumpai engkau. Tetapi ketika engkau datang menjumpai dia dengan segenap hatimu, 100% hidupmu, maka engkau akan ketemu Tuhan. Engkau akan ketemu dengan Tuhan ketika engkau dengan segenap hati. Dan inilah yang dilakukan oleh Bartimius. Dan saudara tahu, ketika dia punya antusias, ketika dengan segenap hati dia datang kepada Tuhan, apa yang ditulis oleh Alkitab, ada satu kata-kata, Tuhan Yesus pada waktu itu berjalan, dan dikatakan Tuhan Yesus berhenti, saudara. Artinya berhenti apa? Artinya terhadap orang yang menyala rohnya, terhadap orang yang datang kepada Tuhan dengan segenap hati, orang itu penting di hadapan Tuhan. Orang itu menarik perhatian Tuhan. Orang itu penting bagi Tuhan. Orang itu menarik perhatian bagi Tuhan. Orang yang menarik perhatian bagi Tuhan itu tidak pernah mati gaya dalam hidupnya. Dia boleh kena masalah apapun, tetapi ketika dia ada dalam masalah, tetap dia bisa bergaya berbeda, saudara. Sampai Tuhan berkata, engkau hambaku, engkau anakku, engkau penting bagi aku, engkau menarik perhatianku. Kenapa? Karena tidak pernah mati gaya ketika ada dalam
ketika ada di dalam masalah, dia tidak membawa semuanya itu datang kepada Tuhan. Dia memiliki gaya yang berbeda dengan yang lainnya, saudara. Makanya saudara bisa baca banyak ayat yang berkata, engkau tidak seperti hambaku Daud. Engkau tidak seperti hambaku Daud. Dia pernah ngomong itu kepada Salomo ketika Salomo jatuh dalam dosa. Dia pernah berkata kepada Yerobeam, engkau tidak seperti hambaku Daud. Wow, saudara. Di mana saja Tuhan ketemu orang selalu ngomong, engkau tidak seperti hambaku Daud. Kenapa? Karena orang ini menunjukkan sebuah karakter ilahi, sehingga dia penting bagi Tuhan, menarik perhatiannya Tuhan, supaya orang lain belajar dari hidup orang ini, saudara. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berhenti ketika dia mendengar seruan dari Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihlah aku. Orang yang berkata, diam. Yesus anak Daud, kasihlah aku. Gairah itu menyala. Saudara, saya rindu saudara memiliki kekuatan ini di tengah-tengah masa sulit ini. Jadilah orang yang berbeda dengan yang lain. Supaya apa, saudara? Supaya engkau melihat Tuhan, engkau kenal Dia, punya kedalaman rohani yang dalam dengan Tuhan. Jangan pernah mengeluh ketika engkau ada dalam kesulitan. Tuhan ingin bawa itu, proses itu dalam hidupmu, supaya engkau memiliki karakter kerajaan, sehingga engkau penting bagi Dia. Engkau adalah orang yang sungguh-sungguh diperhatikan oleh Tuhan. Satu ayat yang berkata, anak kesayangan engkau ataukah anak kesukaan engkau bagiku? Anak kesayangankah engkau bagiku atau anak kesukaankah engkau bagiku? Saudara tahu, setiap kita, saya dan saudara, itu ditebus oleh darah Kristus. Kita adalah anak kesayangannya Tuhan. Betul? Tetapi tidak semuanya menjadi anak kesukaannya Tuhan. Tuhan mau kita berhenti bukan cuma anak kesayangan karena penebusannya, tetapi milikilah gairah supaya kita menjadi masuk dalam satu dimensi, satu tahap, satu fase. Kita menjadi anak kesukaan bagi Tuhan. Kalau engkau punya 2 anak, anakmu yang satu itu begitu datang kepada kamu selalu ngomong, "Ma minta ini, Ma minta ini." Kamu bekerja giat, kamu lelah, kamu capek, kamu pulang ke rumah, anakmu masih ngomong, "Ma, dompetnya ada isinya enggak? Aku belikan ini, aku belikan itu." Tapi engkau punya anak yang kedua, engkau kerja, engkau capek, engkau pulang, anakmu yang kedua berkata, "Ma capek, tak pijeti ya Ma." Saya percaya dua-duanya saudara saya. Kenapa? Karena itu darah daging kita, saudara, betul? Dua-duanya kita kasihi. Tetapi saya percaya hati terdalam saudara, saudara berkenan kepada anak saudara yang kedua. Betul? Oleh sebab itu, jadilah anak kesukaan. Jangan berhenti anak kesayangan. Kalau anak kesayangan semuanya dapat, tetapi anak kesukaan karena engkau melahirkan, menunjukkan karakter kerajaan itu dalam hidup. Tuhan memberkati. KPL dan saudara, mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Biarkan firman ini menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik dalam hidup saudara, menghasilkan buah. Jangan mau cuma 30 kali lipat, jangan mau cuma 60 kali lipat, tetapi biarlah firman ini jatuh ke tanah yang baik dalam hatimu, menghasilkan buah 100 kali lipat.
minta Roh Kudus menghampiri engkau kembali. Kira marah kata kasih karena kata kasih. Hidup datang dengan kebebasan, saudara datang kepada Tuhan dengan kebebasan. Yeah.